Apakah selama bendera dikerek itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya atau setelah bendera berkibar di atas dinyanyikan lagu Indonesia Raya? Yang jelas tidak pernah ada rencana yang mengibarkan siapa. Kenapa Rengas Dengklok ada demikian? Dia sudah melihat semua orang tidak bisa, tetapi ini adalah kesempatan kita, bangsa Indonesia, untuk merdeka. Pemuda ini kan sudah mendengar berita Jepang kalah. Mana mungkin pihak yang kalah memberikan kemerdekaan. Jadi diculik pada waktu itu terus pergi. Dia mengatakan ketemu dengan saya, bungkusin sarung satu, baju satu, celana dalam satu, dengan sikat gigi dibungkus dengan koran. Hei, kunci mobil saya minta. Kenapa harus diminta mobil saya? Saya mau curi mobilmu untuk presidenmu. Sudah siap, ini Tarsan katanya mau terjun ke kolam renang. Begitu Bung Karno terjun ke kolam renang, ternyata Bung Karno tidak bisa berenang dan tenggelam. Akhirnya semua pengawal masuk ke kolam renang itu. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 17 bulan 8 tahun 45, kombinasi angka yang sakral bagi sejarah Indonesia. Dalam jepitan negara-negara adidaya yang bertempur, di penghujung Perang Dunia yang membuat hancur, Indonesia yang merdeka akhirnya meluncur. Proklamasi ditulis dalam suasana yang terjepit, kemerdekaan dinyatakan dalam situasi geopolitik yang menghimpit. Itulah momen singkat yang begitu menggetarkan, itulah tindakan besar yang sangat menentukan. Kini sudah 71 tahun usia proklamasi kemerdekaan. Masih adakah cerita proklamasi yang belum diungkapkan? Inilah Mata Najwa. Di balik layar proklamasi. 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seias kata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita, saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dan dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tio Pakusadewo, sekali lagi tepuk tangan dong untuk aktor senior kita. Satu tahun proklamasi Indonesia, masih sedikit yang tahu bagaimana persis peristiwanya. Dari persiapan acara hingga peran-peran mereka yang turut serta. Mari kita kupas apa yang terjadi pada 17 Agustus dan hari-hari penuh makna menuju tonggak kemerdekaan Indonesia. Telah hadir di studio Mata Najwa, Oscar Matullah, kurator Galeri Foto Jurnalistik Antara, dan JJ Rizal, seorang sejarawan. Selamat malam Mas Rizal, selamat malam Bang Oscar. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Judul malam ini kita di balik layar. Jadi saya ingin menggali apa yang orang banyak belum tahu. Supaya yang nonton Mata Najwa tiba-tiba merasa, oh ternyata seperti itu 17 Agustus. Tanggal keramat bangsa ini. Mas JJ dulu, Mas JJ apa sih secara umum begitu ya, tanggal 17 Agustus, rundown acaranya, seberapa panjang sih peristiwa pembacaan proklamasi itu? Ya, waktunya nggak lebih dari 1 jam. Hanya 1 jam? Tidak lebih dari 1 jam. Rundown acaranya pertama pembacaan teks proklamasi, kemudian Soekarno pidato, kemudian pengibaran bendera, tanpa nyanyi Indonesia Raya ya. Tidak ada nyanyi Indonesia Tidak Raya? ada nyanyi Indonesia, tapi nanti spontan orang nyanyi. Kemudian yang ketiga itu sambutan dari Wakil Wali Kota waktu itu Pak Suwiryo. Kemudian sambutan lagi dari bagian keamanan ya. Oke, jadi hanya singkat saja sesungguhnya? Singkat sekali. Tidak banyak yang punya visualisasi terhadap peristiwa itu. Seberapa kaya sih kita sebetulnya kalau bicara soal dokumentasi tentang peristiwa bersejarah ini? Dari buku kepustakaan yang kita lihat, itu hanya sejauh ini, hanya 2 fotografer yang hadir, artinya pewarta foto yang ada di sana, yaitu Mender Bersaudara, Franz, dan Alex Mendur. Ya. Nah yang kita lihat sekarang, itu pun kemungkinan besar adalah foto-foto yang dibuat oleh Franz Mendur. Karena ada cerita yang menyebutkan bahwa foto-foto yang diambil oleh Alex Mendur, abangnya, itu disita oleh bala tentara Jepang. Oke. Jadi memang sangat sedikit? Sangat sedikit. Dan ini terus digali, teman-teman dari Yayasan Bung Karno juga melakukan riset yang cukup lama untuk bisa mendapatkan foto-foto, dan dari koleksi Antara kita mencoba menggabungkannya, dan hadirlah kira-kira 13 gambar. Mungkin ada 1 yang masih tersisa yang belum kita lihat. Jadi ada 13 foto yang amat sangat jarang ya. dipublikasikan dan dilihat orang. Dan malam ini kita akan lihat di Mata Najwa. Kita akan lihat satu persatu foto yang amat jarang dilihat publik. Ini foto yang legendaris. Di mana-mana kita selalu melihat hanya satu-satunya foto ini kalau bicara proklamasi. Sebetulnya yang disiarkan oleh pers Indonesia itu adalah 4 gambar sebetulnya. Yang kerap kita lihat dan itu selalu diulang, direpro berkali-kali sampai burak gitu gambarnya. Nah, ini terus fotonya? Adegan ini. Dan sebetulnya adegan pembacaan itu terdiri dari 2 shooting, 2 frame. Yang satu kelihatan ada kalau nggak salah Saleh Teja Kusuma di belakang, prajurit yang itu nggak pernah dimunculin dalam buku. Yang kelihatan adalah gambar yang kita lihat. Kita lihat foto yang berikutnya, yang ini yang kemudian tadi Anda sebutkan angle yang berbeda begitu ya? Ya, ini gambar yang adegan lain yang kita nggak pernah lihat. Kelihatan di belakang ada prajurit berseragam Jepang. Jadi yang dipakai itu adalah foto-foto yang sang tokoh tertutup oleh Bung Karno. Apa konteksnya? Yang menarik kalau kita baca sekali lagi autobiografinya Sudiro memang menyebutkan waktu sedang persiapan proklamasi di Pegangsaan itu, dia melihat memang ada 2 orang tentara Jepang datang dan kemudian menghilang setelah tidak lama acara proklamasi selesai begitu ya. Dan memang suasananya sangat menegangkan begitu. Dan tentara Jepang itu ketika hadir di sana perannya apa? Apakah sejarah menceritakan kita tentang itu? Ya, itu tidak diceritakan. Memang ada ketakutan-ketakutan yang besar ya bahwa Jepang itu tentaranya memang masih kuat dan bahkan telah disusun rencana sedemikian rupa oleh pemuda-pemuda ya, itu misalnya menyusun barisan di sepanjang rel kereta di belakang Gedung Proklamasi karena bisa tiba-tiba itu ada serangan begitu. Baik, kita lihat foto berikutnya, foto-foto yang jarang sekali dipublish ke umum. Ini Bung Karno berdoa, Bang Oscar? Ini ada sejumlah spekulasi kalau kita ngelihat sikap hikmat di belakang gitu ya.
mungkin kayak semacam mengucapkan selamat karena ini kebetulan jatuh pada bulan Ramadan. Gambar ini juga termasuk gambar yang cukup langka gitu ya. Jarang sekali dibuka ke publik. Kita lihat foto yang berikutnya. Nah, ini foto pengibaran bendera. Pengibaran bendera. Ternyata ramai sekali yang hadir ya. Selama ini kita hanya melihat dari depan, tidak pernah tahu sebegitu banyak. Berapa banyak itu yang hadir? Kalau menurut Ibu Fatmawati dalam autobiografinya, Ibu Fatmawati itu menyebutkan ada 300-an orang yang datang saat peristiwa proklamasi. 300-an orang. 300-an orang. Siapa saja mereka? Mereka yang secara random mendengar ada rencana proklamasi atau orang-orang sekitar atau siapa yang kemudian datang pada tanggal 17 jam 10 itu di Pegangsaan? Ya memang kan waktu malam itu sudah ramai disebarkan kan, diinformasikan begitu ke banyak tempat bahwa akan ada rencana pembacaan proklamasi pagi. Tapi semua informasi itu diarahkan ke lapangan Ikada. Tapi tiba-tiba itu mengalami perubahan. Bung Karno merasa khawatir begitu ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu karena mengingat tentang Jepang masih kuat gitu. Akhirnya diputuskan untuk pindah tempat secara mendadak dan karena itu banyak yang terlambat. Terlambat. Kita akan lihat foto yang berikutnya. Pengibaran bendera itu yang berkerudung Ibu Fatmawati. Iya. Ini ada dua ya, Ibu Fat dan SK Trimurti kalau nggak salah. Dari arah belakang. Oke. Tiang benderanya sendiri? Iya, saya pikir yang menarik itu cerita tiang bendera. Tiang bendera di depan rumah Bung Karno di Pegangsaan itu ada 2 dari besi. Jadi waktu diperintahkan membuat itu di depan kamar terdepan, dekat teritis gitu ya, itu menggunakan bambu dan Sudiro itu sempat marah kepada yang diminta barisan pelopor untuk membuat. Karena yang buat itu bertanya, ini dibikinnya 2 atau 1? Ya 1, masa 2? Kan biasanya 2, 1 bendera Jepang, 1 bendera merah putih katanya gitu. jadi bahkan bertanya. Iya, karena waktu zaman Jepang kan harus berdua. Harus berdua, tapi sendiri. proklamasi tidak mungkin ada bendera Jepang, hanya bendera Indonesia. Baik. Apakah selama bendera dikerek itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya atau setelah bendera berkibar di atas dinyanyikan lagu Indonesia Raya? Yang jelas tidak pernah ada rencana yang mengibarkan siapa.